Hai guys, jumpa lagi di Exxon Course YouTube channel. Welcome di channel ini. Dan di video ini kita akan lanjutin untuk belajar tentang soal-soal IHB-BKS Fisika. Jadi topik yang akan kita bahas di video ini yaitu tentang fisika inti dan juga gelombang elektromagnetik. Itu nggak terlalu susah sih, jadi aku percaya kalau kalian semua pasti ngerti dan paham tentang kedua topik ini. Tapi sebelumnya jangan lupa dong untuk subscribe YouTube channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa tekan tombol subscribe di bawah atau tekan lonceng biar kalian dapat notification terupdate tentang video-video yang akan kita post. Dan juga kalian jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman kalian dan ajak mereka untuk subscribe YouTube channel ini supaya kita makin semangat untuk memberikan update ilmu-ilmu buat kalian. Jadi langsung aja kita ke topik pembahasan kita. Let's go! Nah, ini adalah topik tentang fisika inti, yaitu tentang umur dua batu tua. Menurut penyelidikan, suatu organisme yang mati akan berhenti memproduksi karbon baru. Isotop karbon yang diproduksi adalah C12 dan C14. Jadi teman-teman, C12, C14 itu maksudnya apa? Jadi ini kan ada atom C, nomor masanya itu 12. Yang satunya nomor masanya 14. Nah, saat terjadi kematian, terukur perbandingan C12 dengan C14 yang sama untuk setiap makhluk hidup. Kemudian, isotop C14 itu meluruh dan tidak tergantikan. Oh, berarti ini isotop C14 ini lama-lama itu bakalan meluruh. Gitu. Peluruhan C14 memiliki waktu paruh 5.700 tahun, sementara jumlah C12 tetap dalam sampel. Jadi yang meluruh yang C14 ini ya. Seorang ilmuwan sedang menyelidiki umur dua batu tua A dan B. Caranya mengukur perbandingan C12 dengan C14 pada sampel dan membandingkannya dengan perbandingan dalam organisme hidup. Jadi ada batu tua, mau dilihat nih C12 sama C14-nya itu berapa. Gitu kan? Pada suatu penelitian ditemukan dua batu tua tersebut memiliki data sebagai berikut. Fosil A memiliki 50% C14, fosil B memiliki 25% C14. Kedua data dibandingkan dengan sampel yang hidup. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah. Oke, yang pertama, isotop C14 stabil ditunjukkan dari jumlah neutronnya 8 yang lebih besar dari jumlah protonnya. Kalian harus tahu ya, C itu nomor atomnya kan 6. Oke, berarti kan C14 6. Maka ini kan protonnya 6, kalau netral elektronnya 6, neutronnya berarti kan 14 min 6, yaitu 8. Oke, jadi benar jumlah neutronnya 8 lebih besar dari jumlah protonnya. Tapi kalian kan bisa lihat di sini bahwa C14 lama-lama tuh meluruh. Itu artinya isotop C14 tuh nggak stabil. Kenapa? Ya karena ini neutronnya nggak sama dengan protonnya. Jadi yang A ini pasti salah. Oke, isotop C14 tidak stabil karena mengalami peluruhan. Benar ya, sudah jelas-jelas dikasih tahu di bacaannya. Oke, isotop C12 tidak stabil karena mengalami peluruhan. No, isotop C12 tuh nggak meluruh, ya kan? Di sini juga dikatakan bahwa C12 tetap dalam sampel, jumlahnya nggak berubah. Oke, berarti ini salah. Isotop C12 stabil ditunjukkan dari jumlah neutronnya 6 yang sama besar dari jumlah protonnya. Di sini kalau 12, 6C, berarti kan protonnya 6, elektronnya 6, neutronnya juga 6. Ya kan, neutron kan berarti dari 12 min 6. Oke, maka dia stabil, ya kan, jumlahnya tetap, berarti benar. Oke, semua atom C14 mengalami peluruhan. Benar atau enggak? Jelas banget di soalnya. Isotop C14 meluruh dan tidak tergantikan. Artinya semua atom C14 itu mengalami peluruhan. Berarti yang benar yang mana? Yang benar adalah B, D, E. Yang A dan C itu salah. Oke, berikutnya. Ini soal tentang gelombang elektromagnetik. Kita lihat langsung aja ke soalnya ya. Jadi di soalnya ini diminta untuk menjodohkan. Berdasarkan informasi dari bacaan di atas, pasangkan pernyataan-pernyataan berikut dengan jawaban secara benar. Jadi kalian diminta untuk menjodohkan A, B, C, D ini dengan pernyataan-pernyataan di kanan. Oke, coba kita lihat ya bacaannya. Jadi bacaannya ini cuma ngomong bahwa ada diagram yang punya bagian-bagian penting, ya kan? Ada sumber tegangan tinggi, katoda, tabung katoda, anoda, dan lain sebagainya. Di sini juga dijelaskan tentang energi dalam bentuk radiasi,
lalu juga ada tentang spektrum pada sinar gamma, dan jelasin tentang gelombang elektromagnetik atau GAM. Jadi intinya kelihatannya bacaan ini hanya sebagai pembuka aja, ya kan, tentang gelombang elektromagnetik. Nah, kita langsung aja coba menjodohkan. Oke. Kecepatan sinar X dibandingkan kecepatan sinar ultraviolet. Teman-teman semuanya, sinar X itu merupakan gelombang elektromagnetik. Ultraviolet itu juga gelombang elektromagnetik. Nah, keduanya itu karena sama-sama gelombang elektromagnetik, kecepatannya itu sama. Oke, jadi kecepatan sinar X dibandingkan kecepatan sinar ultraviolet adalah sama. Berarti yang A. Berikutnya, frekuensi sinar gamma dibandingkan frekuensi sinar X. Oke, aku mau tunjukin ke kalian, ada istilahnya diagram ini ya, memudahkan kalian. Kalian bisa lihat ya, di sini ada sinar gamma, sinar X, UV, inframerah, mikro, dan juga radio. Makin ke kanan, panjang gelombangnya makin besar, tapi makin ke kiri, frekuensinya makin besar. Jadi kebalikan, panjang gelombang sama frekuensi itu kebalikan. Semakin ke radio, panjang gelombang makin besar, tapi kebalikannya semakin ke radio, frekuensinya makin kecil. Berarti frekuensi sinar gamma dibandingkan sinar X. Sinar X di sini, sinar gamma di sini. Berarti sinar gammanya frekuensinya lebih apa? Frekuensinya lebih besar. Benar ya, frekuensinya sinar gamma lebih besar karena semakin ke kiri frekuensinya makin besar. Berarti yang C. Oke, gelombang elektromagnetik yang dapat dimanfaatkan untuk sterilkan alat-alat operasi dalam kedokteran. Apa nih untuk sterilkan alat-alat kedokteran? Yaitu pasti sinar gamma. Oke, D. Lalu untuk terapi pemanasan menjaga kesehatan adalah sinar inframerah. Cukup jelas kan?